Oke, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sekilas tentang asesmen nasional sebelum nanti mungkin ada beberapa hal yang perlu ditambahkan oleh Pak Sugeng selalu pengawas. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan asesmen nasional. Bentar, Bapak Ibu. Baik, terkait dengan asesmen nasional yang dulu kita kenal sebagai AKM, ternyata AKM itu hanya salah satu dari asesmen nasional. Sehingga Bapak Ibu nanti silakan diperhatikan sekilas, saya mungkin hanya perlu waktu 5-10 menit. Intinya, asesmen nasional, kalau ada yang mengatakan setelah ujian nasional dihapus, terus sekarang digantikan oleh asesmen nasional, apakah itu benar? Nanti kita simak saja. Yang jelas, asesmen nasional itu nanti salah satu pemerintah dalam memperhatikan mutu pendidikan di Indonesia adalah melalui asesmen nasional. Sehingga asesmen nasional itu dilaksanakan di semua jenjang, mulai dari jenjang dasar sampai menengah, mulai SD, SMP, dan SMA, termasuk madrasah-madrasah. Nah, nanti yang dinilai itu sebetulnya bukan personal atau perorangan anak-anak kita, tetapi nanti yang akan dinilai adalah sekolah kita, yang akan dipotret adalah mutu sekolah kita. Bapak Ibu, didahului dengan kecakapan hidup abad 21, ini ada sedikit revisi. Sekarang kecakapan hidup abad 21 ada 3, yang pertama kecakapan belajar dan inovasi, yang kedua kecakapan menggunakan TI, dan yang ketiga kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Sedangkan sekarang yang lagi ngetren, nanti ada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 5, yaitu beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan, bergotong royong, dan kreatif. Ini nanti yang akan ke depan, mulai tahun ini nanti akan disosialisasikan tentang bagaimana profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mencapai kompetensi siswa dalam 2 hal tersebut, yaitu kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila, maka itu nanti akan diukur melalui asesmen nasional. Nah, asesmen nasional nanti meliputi 3 hal. Yang pertama AKM, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan. Kenapa Bapak Ibu guru harus disosialisasi tentang asesmen nasional? Karena nanti kita juga akan terlibat. Untuk AKM dan survei karakter itu nanti yang mengerjakan adalah siswa-siswa kita. Sedangkan untuk survei lingkungan belajar, nanti semua guru dan kepala sekolah akan mengerjakan ini. Nah, apa itu manfaat asesmen nasional? Manfaatnya ada 3. Yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Sehingga nanti kalau biasanya kita akan melihat posisi kita melalui ujian nasional, maka nanti mulai tahun ini kualitas kita akan dilihat dari nilai asesmen nasional. Jadi tahun ini kita baru mengawali, sehingga nanti kita akan lihat posisi kita berada di mana. Bahkan saking pentingnya asesmen nasional, kalau kita tren asesmen nasional kita naik suatu sekolah, maka nanti dimungkinkan sekolah tidak perlu untuk mengikuti akreditasi. Nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh Pak Sugeng. Terus yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Kenapa kok AKM atau AN itu dilaksanakan di kelas 8? Karena nanti hasilnya akan dievaluasi, dan hasil evaluasi akan jadikan umpan balik bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Dan juga ini juga akan dijadikan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Nanti setelah ini akan ada banyak BIMTEK atau banyak diklat tinjak lanjut dari hasil asesmen nasional. Nanti akan dipotret kira-kira kelemahan secara umum apa, nanti akan ada tindak lanjutnya. Nah,
Kalau ada yang mengatakan ujian nasional itu digantikan asesmen nasional, maka itu ada benarnya juga, selamanya benar, karena ada beberapa perbedaan. Perbedaannya kalau dilihat dari tujuannya, asesmen nasional untuk evaluasi mutu sistem pendidikan. Sedangkan ujian nasional untuk evaluasi capaian hasil belajar murid. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa baca sendiri beberapa perbedaan, termasuk levelnya. Kalau ujian nasional di kelas akhir pada tingkat jenjang, kalau di asesmen nasional kelas 5, 8, dan 11. Nah, ini yang terpenting, yang berbeda jauh yaitu tentang subjek siswa. Kalau asesmen nasional itu berdasarkan survei, yaitu siswa dipilih secara acak. Kalau sensus, semua siswa mengikuti ujian nasional. Ini Bapak Ibu, seminggu yang lalu daftar DNS yang akan mengikuti asesmen nasional sudah turun. Tiap sekolah sudah ada daftar nominasinya, yaitu sebanyak 45 siswa ditambah 5 cadangan. Silakan Bapak Ibu mencermati siswa-siswa di sekolah Bapak Ibu sekalian itu termasuk kategori yang mana. Contoh misalnya di SMP 5 Kudus, setelah datanya kita pelajari, ternyata sebagian besar sampel siswa yang dipilih itu tergolong yang lower atau yang bagian bawah. Ini tugas kita sangat berat. Di samping nanti ada beberapa perbedaan yang lain, termasuk model soal. Kalau ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat, kalau asesmen nasional bisa pilihan ganda, bisa menjodohkan, bisa uraian. Terus untuk asesmen nasional, tadi sudah kita katakan bahwa asesmen nasional itu ada 3, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, dulu di awal sebelum ada pandemi, sekitar di akhir 2019, AKM itu ada 3 sebetulnya, yaitu literasi membaca, terus numerasi, matematika, dan sains. Tapi pada perkembangannya disederhanakan lagi sehingga yang sains sekarang tidak ada. Kebetulan dulu saya pernah terlibat di pembuatan juklak juknis, saat itu sains masih ada. Sehingga untuk asesmen nasional yang AKM-nya hanya ada 2, yaitu asesmen literasi yang terkait dengan membaca dan asesmen numerasi. Beberapa penjelasan tentang AKM. Ya, AKM itu bersifat komputer dan bersifat adaptif. Jadi pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Sedangkan peserta AKM itu semua satuan pendidikan, mulai dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, atau MA. Tapi tidak semua murid akan mengikuti itu. Jadi disampel secara acak. Jadwal pelaksanaannya nanti kemungkinan kita di SMP nanti sekitar bulan April kalau tidak salah, sehingga nanti ini jadwalnya, nanti kita tunggu saja informasi berikutnya. Di beberapa waktu yang lalu kita sudah mengadakan uji coba, walaupun beberapa sekolah belum berhasil. Untuk yang SMP, literasi 90 menit, numerasi juga 90 menit. Ditambah survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk diambil dari kelas 8 ya untuk yang SMP. Bentuk soal ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada uraian. Seperti apa bentuknya, Bapak Ibu silahkan nanti bisa mengakses di Pusmenjar di Kemdikbud. Di situ ada beberapa informasi tentang asesmen. Langsung saja kita ke ini. Nah, nanti hasil AKM akan dilaporkan dan akan dikelompokkan. Jadi ada 4 kategori. Kategori yang pertama itu perlu intervensi khusus.
kategori yang kedua dasar, kategori yang ketiga cakap, dan kategori yang paling bagus adalah mahir. Nanti anak-anak kita akan dikategorikan itu. Mulai dari yang terhebat yaitu mahir sampai yang perlu intervensi khusus. Nanti kita lihat saja karena tahun ini tahun pertama, kita akan ikuti saja. Di situ juga akan dijelaskan beberapa cara menganalisisnya. Oke Bapak Ibu, intinya sosialisasinya sekilas seperti itu. Nah, beberapa waktu yang lalu, beberapa guru di MGMP IPA ada yang sudah mengikuti BIMTEK Asesmen Nasional. Saya juga sudah mengikuti di angkatan kedua, maka saya merekomendasikan semua guru, terutama guru IPA, usahakan ikut BIMTEK ini. Karena eman-eman, mumpung ada BIMTEK secara daring, nanti ada sertifikat 32 JP, dan itu bisa kita gunakan untuk pengembangan diri. Setiap tahapannya nanti ada waktu sekitar 5 hari. Modelnya model belajar mandiri, jadi nanti ada semacam modul kita baca, terus nanti ada kuis kita kerjakan, terus nanti ada pretesnya dan post-test. Sehingga saya menyarankan Bapak Ibu semuanya silahkan mengikuti BIMTEK ini. Kebetulan BIMTEK tentang asesmen nasional dilaksanakan dalam 11 tahap. Ini sudah masuk ke tahap yang ketiga. Setahu saya yang sudah mengikuti Bu Por dari Jekulo 3, terus Pak Tuwo, terus saya sendiri, terus sama Bu Sumaryatun, dan yang lainnya. Monggo silahkan semuanya bisa mendaftarkan lewat SIM PKB-nya masing-masing. Nanti kalau ada kesulitan, nanti akan kita bantu. Yang jelas syarat lulus dari BIMTEK itu hanya ada satu, yaitu syaratnya nilai post-testnya mencapai 70. Dan saya yakin Bapak Ibu nanti juga bisa mendapatkan itu. Sehingga saya berharap Bapak Ibu sekalian, anggota MGMP, semuanya saja tanpa terkecuali silahkan yang punya SIM PKB, silahkan mendaftar, silahkan ikuti, karena pelatihannya BIMTEK-nya sangat santai sekali. Bapak Ibu bisa menyelesaikan kapanpun waktu senggangnya. Bahkan bisa jadi kalau senggangnya cuma 1 hari bisa selesai. Dan nanti progresnya akan dilaporkan. Nah, di samping itu, Bapak Ibu nanti juga sambil belajar, yang dimaksud Kemdikbud pembelajaran daring itu ya seperti waktu BIMTEK itu. Sehingga ada penyampaian materinya, ada penugasannya, ada semacam ulangannya. Jadi kalau kepengen tahu model pembelajaran daring yang diharapkan seperti apa, seperti yang nanti di BIMTEK Asesmen Nasional ini. Sehingga saya menyarankan Bapak Ibu ikuti saja, nanti biar Bapak Ibu paham yang dimaksud dengan pembelajaran daring itu seperti apa, modelnya langsung diterapkan di BIMTEK itu. Demikian Bapak Ibu beberapa informasi dan sedikit sosialisasi tentang asesmen nasional. Nanti PowerPoint-nya akan saya sampaikan di grup MGMP. Tetap semangat Bapak Ibu, dan jangan lupa kita nanti akan selalu bekerja sama dengan sesama anggota, saling tukar informasi, saling tukar pengalaman, sehingga nanti kita bisa bareng-bareng mensukseskan kegiatan pembelajaran baik secara daring maupun secara tatap muka nantinya. Dan kita berdoa semoga saja secepatnya kita bisa melewati pandemi ini dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti yang diidam-idamkan oleh Bapak Ibu guru, oleh siswa maupun oleh orang tua. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Bu Usratun.